Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana caranya membuat soal agar bisa diupload nantinya di aplikasi Moodle menggunakan ExamView. Oke, sebelum itu kita install dulu aplikasi yang kita gunakan, yaitu ExamView. Seperti ini cara penginstalannya, cukup mudah. Bapak Ibu tinggal next saja, tunggu sampai selesai. Sudah, nanti di finish, kemudian kita buka aplikasinya yang ini ExamView Test Generator, bukan yang ini ya. Kemudian pilih create, kemudian kita masukkan judulnya, yaitu sebagai contoh soal test. Subtitlenya soal, saya pilih saja. Terus kemudian kita membuat beberapa pertanyaan. Kita bisa menggunakan menu yang ada di sini. Terus kemudian pilih new dan kemudian pilih multiple choice, karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Untuk soalnya, jika Bapak Ibu mempunyai soal di Word, bisa dikopikan ke aplikasi ExamView-nya. Jika tidak ada, ya bisa dibuat sendiri. Saya gunakan contoh seperti ini. Saya ada contoh soal, misalnya seperti ini. Usahakan pada saat mengcopy itu usahakan jangan sampai berlebihan seperti ini, spasi di bagian akhir jangan sampai berlebihan seperti, karena kalau berlebihan seperti ini kita tidak bisa mempastekannya di aplikasi ini. Seperti ini tidak bisa dipastekan, tapi jika kita mengopinya dengan benar seperti ini, tidak ada spasi di bagian akhir, kita bisa copy terus kemudian kita pastekan di aplikasi ExamView seperti ini. Untuk selanjutnya, opsi-opsi jawabannya ya silahkan saja di copy paste seperti ini. Nah, jika soal atau option jawabannya tidak memenuhi, karena yang kita punya di sini adalah 5, sedangkan di sini adalah 4, kita bisa gunakan option di sini. Kita bisa pilih berapa jumlah jawaban yang akan kita tempatkan di soal ini. Seperti ini misalnya, atau mungkin kolomnya ini kan 2 kolom, kolom pertama, kolom kedua, terus kemudian atau kita pilih 3 kolom atau 4 kolom. Nah, saya sarankan untuk membuat yang 1 kolom agar mudah dibaca. Nah, terus kemudian jawabannya bisa kalian isikan di sini, mau A, mau B dan seterusnya, atau bisa langsung klik tombol combo boxnya di sini. Nah, radio button ini, tombol radio button di sini bisa diklik seperti ini, bisa dipilih salah satu. Oke, sudah selesai, kita jangan lupa untuk merecord. Nah, jika sudah, bagaimana dengan soal-soal yang ada gambarnya begitu? Nah, sekarang kita gunakan menu ini tadi juga, pesan, terus kemudian kita pilih new dan kita pilih sebagai contoh kita pilihan ganda saja. Saya punya gambar badak, jadi saya akan buat soalnya hewan apakah ini, misal seperti ini. Nah, kita akan memasukkan gambar di bawah sini, jadi arahkan kursornya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti di jawabannya ada gambar, kita bisa arahkan kursornya di sini, di sini, di sini atau di sini, seperti itu. Baru kita akan sisipkan gambar seperti ini caranya. Terus kemudian saya pilih gambar yang saya inginkan, misalnya. Nah, di sini gambar JPG itu tidak terlihat,
kita bisa pilih ini tipenya, kita pilih JPG, kita pilih gambarnya. Nah kemudian gambar ini tampilannya terlalu besar atau resolusinya terlalu besar, jadi kita bisa perkecil seperti ini. Misalnya ini adalah kucing, kemudian sapi, kemudian badak, kemudian gajah, kita tambahkan lagi, kemudian harimau, misal seperti ini. Akan saya jawab seperti ini, terus kemudian jangan lupa di recall. Nah misalnya ada kesalahan dalam pengeditan atau pembuatan soal ini, kalian bisa klik 2 kali pada soal yang akan kita edit. Sebagai contoh misalnya nomor 2 ini adalah soal yang menurut saya salah, jadi saya klik nomor 2 ini, soal nomor 2 saya klik 2 kali seperti ini, jadi saya akan mengedit kayak seperti ini misalnya, atau ini diganti dengan misalnya kata seperti ini. Oke, kalau sudah jangan lupa direkod ulang. Di sini akan berubah. Nah terus kemudian bagaimana dengan soal yang biasanya kita temukan adalah soal isian. Kita buat lagi baru, kita buat yang short answer atau jawaban singkat. Biasanya ini isinya soal-soalnya soal-soal yang jawabannya memang sudah pasti. Sebagai contoh, berapa jumlah perhitungan atau penjumlahan, berapa hasil penjumlahan berikut. Saya akan kasihkan soal yang menurut saya sulit, misalnya satu aja lah dengan titik-titik, jawabannya misalnya 2. Nah jawaban-jawaban seperti ini jawaban pasti dan tidak mungkin jawabannya bisa berbeda. Beda dengan esai. Kalau esai kita akan pilih juga di sini questionnya tipenya esai seperti itu. Nah kemudian jangan lupa di record seperti itu. Nah baik, untuk pembuatan soal mungkin saya cukup saja, karena untuk soal-soal selanjutnya cara dan metodenya sama saja, tinggal menyesuaikan berapa jumlah soal yang akan kita inginkan. Untuk ekspor caranya kita pilih file, terus kemudian pilih ekspor dan pilih Blackboard yang versi 7 ini. Klik ini, terus kemudian kita akan menempatkan di mana file itu disimpan. Saya akan letakkan di desktop agar nanti kita mudah mencari folder yang kita kita simpan nanti file Blackboard ini di dalam folder ini. Kita klik 2 kali. Oh ya, namanya bisa diisi saja bebas, misalnya di sini soal, jadi soal tes, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kita klik 2 kali pada folder ini, terus kemudian kita simpan filenya dengan nama soal tes, misalnya bisa disesuaikan. Terus kemudian untuk name ini kita kasih juga sama soal tes seperti ini. Oke, kalau sudah di oke saja. Nah artinya soal Blackboard tadi sudah disimpan. Untuk melihatnya ini ada soal tes. Nah ini adalah soal nanti yang akan diupload ke aplikasi Moodle seperti itu. Nanti siswa kita itu bisa menggunakan atau mengerjakan soal yang sudah kita buat. Nah terus kemudian jangan lupa ini juga disimpan file mentahnya ini, jadi jika ada di kemudian hari nanti kita akan ada perbaikan kita bisa perbaiki. Nah ini simpan saja, untuk agar mudahnya kita simpan di tempat folder yang sama. Nah ini saya kasih nama, silahkan ganti namanya dengan nama soal Bapak Ibu masing-masing, terus kemudian jangan lupa di save seperti ini. Oke,
Oke, baik, jadi sudah ada 2 file tadi. Nah, soal yang zip formatnya ini nanti akan diupload ke Moodle, sedangkan yang ini nanti jika ada kesalahan-kesalahan kita bisa mengubahnya kembali. Contoh, kita tinggal klik 2 kali tadi, terus kemudian nanti dia akan masuk ke soal yang sebelumnya yang kita edit tadi. Seperti ini, kita tinggal edit soalnya dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini dulu. Sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengupload sebuah soal dalam bentuk exam view yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem Moodle. Jadi di sini saya sudah menyediakan mapel contoh. Pertama-tama Bapak Ibu guru silakan login pada akun CBT-nya masing-masing. Sebenarnya untuk penguploadan atau import soal dari exam view sangat mudah. Pertama-tama di CBT silakan Bapak Ibu guru siapkan terlebih dahulu soalnya atau nama tugas kuisnya. Contoh di sini saya tambahkan contoh, saya buat sebuah tugas atau kuis, tambahkan sebuah aktivitas, kemudian pilih kuis dan klik tambah. Saya beri nama kuis dari exam view. Untuk timingnya saya abaikan, simpan dan tampilkan. Di tugas ini masih belum ada pertanyaan. Nanti soalnya atau pertanyaannya akan saya ambil dari exam view. Pertama-tama Bapak Ibu guru siapkan dulu untuk exam view-nya. Untuk memasukkan soal atau mengimport soal dari exam view dari hasil export ke Blackboard tadi, caranya kita kembali lagi, ke awal, masuk ke tugas atau soal atau kuis yang telah kita buat tadi. Nah, posisi ini kan masih belum ada pertanyaan atau masih belum ada soal. Untuk mengimportnya klik yang sebelah kanan ini, menu aksi, kemudian pilih yang bagian bawah, kemudian pilih import. Setelah itu format bekas, pilih yang namanya Blackboard. Kemudian umum ini silakan Bapak Ibu guru abaikan, atau bisa Bapak Ibu guru setting juga. Ini hanya untuk posisi di mana kuis itu akan diletakkan. Contoh misalkan saya ingin meletakkan hasil import soal ini ke dalam kuis, jadi bukan ke dalam mapel, atau langsung ke dalam mapel juga tidak apa-apa, atau biarkan saja juga tidak apa-apa. Oke, saya biarkan saja. Kemudian import soal dari berkas, pilih file yang akan diupload, upload file, kemudian choose file atau pilih file yang hasil ekspor tadi, import soal Moodle, kemudian klik open. Setelah itu sudah masuk. Setelah itu upload this file, kemudian klik import. Setelah itu akan muncul peringatan mengimport 40 soal dari berkas. Jadi soal yang dari exam view ini memang jumlahnya ada 40. Kalau misalkan kurang, nanti coba dicek dulu di soal di exam view-nya. Kita cek sampai ke bawah, kemudian klik lanjut. Maka soal yang dari exam view sudah terupload atau masuk ke dalam Moodle.
tapi teruploadnya ke bank soal. Nah ini, jadi ini kuisnya yang dari ExamView ini nanti dia akan membuat sebuah kategori baru, jadi tidak campur dengan soal-soal yang sudah ada atau soal-soal yang berasal dari kuis yang lainnya. Dia akan membuat kategori baru. Soal sudah terupload ke dalam bank soal. Untuk bisa memasukkan ke dalam tugas yang kita buat tadi, yaitu kuis dari ExamView. Nah, ini kan masih belum masuk ke dalam tugasnya tadi. Bapak Ibu guru masuk ke atau kembali ke dalam tampilan kuis, atau Bapak Ibu guru juga bisa masuk ke awal pertemuan satu ini, atau ke mapel juga bisa. Pokoknya masuk ke halaman awal, tampilan awal, terus masuk lagi ke dalam kuis atau tugas yang ingin dimasukkan soal hasil dari import. Ini tadi kuisnya, kuis dari ExamView. Nah, akan masih kosong. Baru kita memasukkan soal, bisa edit kuis, atau yang dari sini juga bisa, menu aksi ini edit kuis. Kemudian setting dulu nilai tertingginya, kita buat 100, klik simpan, kemudian add, kemudian pilih yang namanya from question bank. Kita ambil pertanyaan dari bank soal. Nah, kemudian jangan lupa untuk memilih kategori. Kategori ini kan tadi kan banyak. Nah, ini soal yang tampil di sini kan memang hanya tampil 7 soal, karena ini soal ini tampil, ini soal ini berasal dari tugas atau soal tugas lainnya yang tadi, beberapa soal atau beberapa tugas yang sudah kita buat sebelumnya, untuk agar bisa kalau ingin melihat soal hasil dari import, pilih kategorinya. Kategorinya Bapak Ibu guru pilih yang kategori yang tadi, soal import dari modul tadi, klik, baru akan tampil soalnya. Nah, kemudian ke paling bawah sendiri, kalau kita, ini kan terbagi beberapa halaman, ada halaman 1, ada halaman 2. Coba Bapak Ibu tampilkan semua. Setelah itu klik checklist yang atas ini untuk memilih semua pertanyaan atau semua soal, klik semua. Atau juga Bapak Ibu guru juga bisa memilih hanya beberapa soal saja, jadi tidak semua 40 soal ini. Jadi misalkan diacak hanya memilih beberapa pertanyaan, hanya ingin memilih beberapa soal saja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya 10 soal misalkan, bisa tinggal dipilih saja, atau semuanya juga bisa. Kemudian paling bawah sendiri klik add selected question to the quiz. Nah, maka secara otomatis pertanyaan atau soal yang tadi hasil dari import akan masuk ke dalam tugas atau kuis ini, kuis dari ExamView. Secara otomatis akan masuk ke dalam sini. Kita cek, mulai mengerjakan. Nah, tampilannya akan sesuai dengan soal yang telah kita pilih tadi. Oke, untuk cara untuk memasukkan soal dari ExamView ke dalam Moodle sudah selesai. Semoga bermanfaat.